Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami kelompok 2 Pokjar Asahan akan menyampaikan materi keterkaitan mata pelajaran PKN dengan IPS dan mata pelajaran lainnya. Kelompok 2 terdiri dari saya Lina Suryaningsih, teman saya Ika Triana, teman saya Fitria, teman saya Cynthia Maya Atmanasara, teman saya Eva Madona, dan teman saya Darmawati Munte. Pembaharuan dan inovasi dalam pendidikan kewarganegaraan serta keterkaitan dan aplikasinya menjadi sebuah pembelajaran yang kreatif, produktif, yang bersifat kooperatif dan kolaboratif. Menurut konsep pembelajaran terpadu melalui pengkajian dan pelatihan yang berwawasan demokrasi dan hak asasi manusia. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah mata pelajaran yang memang mengalami perubahan nama dengan sangat cepat karena mata pelajaran ini sangat rentan dengan perubahan politik. Namun ironisnya, nama berubah berkali-kali tetapi isi secara umum serta pendekatan dan sistem penyampaiannya kebanyakan tidak berubah. Tujuan pendidikan kewarganegaraan adalah untuk mengembangkan kemampuan-kemampuan A. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. B. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. C. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya. D. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia serta langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan diri yang beragam dari segi agama, sosiokultural, bahasa, usia, dan suku bangsa untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Esensi pendidikan demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan melalui A. Civic intelligence, yaitu kecerdasan dan daya nalar warga negara, baik dalam dimensi spiritual, rasional, emosional, maupun sosial. B. Civic responsibility, kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang bertanggung jawab. C. Civic participation, yaitu kemampuan berpartisipasi warga negara atas dasar tanggung jawabnya, baik secara individual, sosial, maupun sebagai pemimpin hari depan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki keterkaitan yang kuat dengan IPS, karena sebelum menjadi bidang studi pendidikan kewarganegaraan, bidang studi ini adalah bagian dari bidang studi IPS. Bidang studi PKN, pembelajarannya berkaitan erat dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pendekatan korelasi adalah upaya menghubungkan dua mata pelajaran atau lebih. Sedangkan pembelajaran terpadu lebih luas daripada mengintegrasi beberapa mata pelajaran sekaligus. Tujuan pendekatan terpadu adalah agar pengajaran yang disampaikan dapat lebih menarik bagi siswa, menumbuhkan kreativitas mengajar guru, dapat menumbuhkan kerjasama antar siswa, antar guru dengan siswa, sehingga siswa dapat mempelajari fakta-fakta dalam konteks yang bermakna, serta dapat belajar lebih utuh
dan bermakna melalui kegiatan-kegiatan yang lebih nyata dan konkret. Pengertian pembelajaran terpadu dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, pembelajaran yang beranjak dari suatu tema tertentu sebagai pusat perhatian atau center of interest yang digunakan untuk memahami gejala-gejala dan konsep lain, baik yang berasal dari bidang studi yang bersangkutan maupun dari bidang studi lainnya. 2. Suatu pendekatan pembelajaran yang menghubungkan berbagai bidang studi yang mencerminkan dunia nyata di sekeliling dan dalam rentang kemampuan perkembangan anak. 3. Suatu cara untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan anak secara simultan. 4. Merakit dan menggabungkan sejumlah konsep dalam beberapa bidang studi yang berbeda, dengan harapan anak belajar dengan lebih baik dan bermakna. Karakteristik pembelajaran terpadu dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama, berpusat pada siswa. 2. Memberi pengalaman langsung kepada siswa. 3. Pemisahan antara bidang studi dalam satu proses pembelajaran. 4. Menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. 5. Bersifat luas. 6. Hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan. Pendidikan kewarganegaraan memiliki hubungan dengan bidang studi lain. Model pembelajaran yang tepat diterapkan pada pembelajaran terpadu adalah model connected, model webbed, dan model integrated. Hal penting dalam upaya menghubungkan itu, guru memahami benar konsep-konsep atau pokok-pokok dan subpokok bahasan mana yang akan dijadikan topik-topik atau tema-tema atau masalah. Pembahasan dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam hubungannya dengan bidang studi lainnya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih.